Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Aksita dari IMB Semawi, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, kakak ingin membahas sedikit sebuah proses perumusan Pancasila dalam mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau yang disebut dengan PKN kan? Baik, sekarang kakak menjelaskan tentang bagaimana sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila ini diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar sebagai negara yang merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertamanya, yaitu sidang BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian, dalam sidang yang kedua dilaksanakannya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Baik, sekarang kakak menjelaskan beberapa tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu Soekarno, Muhammad, dan Soekarno. Mereka menyampaikan sebuah usulan tentang falsafah atau dasar negara. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI. Usulan dasar negara yang pertama yaitu terdapat kepada Muhammad, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad ini menyatakan sebuah usulan dasar negara yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis kepada ketua sidangnya. Yang tidak tertulis itu ada 5: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang tertulis itu ada 5 juga, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga itu rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan dasar negara yang kedua yaitu terdapat kepada Soekarno, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Soekarno, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Ada beberapa usulan dasar negara menurut Soekarno. Yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin, yang keempat itu musyawarah, dan yang kelima itu keadilan rakyat. Usulan dasar negara yang ketiga yaitu terdapat kepada Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis atau yaitu secara bersifat fundamental, filsafat, pikiran, jiwa atau hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang abadi. Soekarno menyampaikan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional dan peri kemanusiaan, yang ketiga itu mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan yang sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, sekarang kakak menjelaskan tentang Panitia 9. Panitia 9 ini dibentuk dari panitia yang kecil yang yang terdiri dari 9 orang. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat yaitu Maramis, yang kelima yaitu Ahmad Suebarjo, yang keenam yaitu Kiai Haji Wahasim, yang ketujuh yaitu Abdul Qahar Muzakir, yang kedelapan itu Haji Agus Salim, yang kesembilan yaitu Abi Kuisno.
Dan panitia kecil ini atau disebut dengan panitia sembilan ini mengadakan rapat dengan tokoh-tokoh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan menghasilkan Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumusan dasar negara setelah mengalami 7 kata dalam dasar pertama. Dan ada beberapa dasar negara. Yang pertama yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan yang kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Dan keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, datang beberapa utusan dari wilayah bagian timur. Yang pertama yaitu dari Sulawesi, yang kedua yaitu dari Kalimantan, dan yang ketiga yaitu dari Maluku Nusa Tenggara. Dan setelah itu jadinya sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Dan itulah beberapa proses perumusan Pancasila dan kemudian dijadikan dasar negara sampai sekarang, bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia ini. Dari sebuah penjelasan kakak yang tadi, kakak mau nanya nih, apa saja yang mengusulkan ide besar Pancasila? Jawabnya di bawah di kolom komentar ya dari semuanya. Mungkin kakak cukup sampai di sini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.